Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dengan NIM D23040067. Mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, variabel kontrol, dan contoh penulisannya. Saya juga akan membahas tentang perbedaan definisi operasional variabel dengan definisi konseptual variabel, syarat penulisan definisi operasional variabel, dan pengertian aplikasi OpenReadAI serta langkah-langkah penggunaannya. Yang pertama ada variabel independen. Variabel ini memiliki peran dalam mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain, yaitu variabel dependen. Dalam sebuah penelitian, variabel ini kerap dikenal sebagai variabel bebas karena dapat diatur atau dimanipulasi oleh peneliti guna mengamati efeknya terhadap variabel dependen. Variabel bebas yang juga dikenal sebagai variabel independen dikenal variabel bebas merupakan faktor yang mempengaruhi atau berperan sebagai faktor yang mempengaruhi perubahan pada variabel terikat. Variabel ini memiliki peran signifikan dalam menentukan perubahan yang terjadi pada variabel lain. Kemudian contoh penulisan variabel independen dalam sebuah penelitian. Yang pertama, judul penelitian, dampak intensitas belajar terhadap pencapaian akademik siswa. Variabel bebas, tingkat intensitas belajar. Variabel terikat, pencapaian akademik. Penulisannya dalam hipotesis adalah semakin meningkat intensitas belajar siswa, maka semakin tinggi pencapaian akademik yang diraih. Nah, tujuan dari variabel bebas dalam suatu penelitian ini adalah menguraikan keterkaitan sebab dan akibat, mengendalikan faktor yang berpengaruh terhadap hasil, menguji hipotesis, mempermudah prediksi, dan mengembangkan teori dan model. Yang kedua, ada variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang terpengaruh oleh variabel independen. Dalam suatu penelitian, dinamakan variabel terikat karena nilainya bergantung pada perubahan yang berlangsung pada variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel utama yang diamati dalam suatu penelitian atau observasi. Variabel terikat yang juga disebut sebagai variabel dependen merupakan variabel yang terpengaruhi oleh variabel independen dan merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Sebagai contoh dalam penelitian tentang penelitian yang berjudul dampak lingkungan kerja terhadap tingkat stres karyawan. Variabel terikatnya adalah tingkat stres kerja, disebut variabel dependen karena tingkatan stres kerja bergantung pada kondisi lingkungan kerja sebagai salah satu variabel independen. Contoh penulisan variabel dependen dalam penelitian. Ada judul penelitian, dampak tingkat intensitas belajar terhadap pencapaian akademik siswa. Variabel bebasnya tingkat intensitas belajar, variabel terikatnya pencapaian akademik. Penulisan dalam hipotesis, semakin meningkat intensitas belajar, siswa semakin tinggi pencapaian akademik yang diraih. Nah, tujuan dari variabel terikat dalam suatu penelitian ini adalah menilai pengaruh pada variabel terikat, mengidentifikasi keterkaitan sebab akibat, menjadi pusat analisis, mendukung proses pengambilan keputusan, serta mendukung penyusunan kesimpulan. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel yang dapat mengubah, memperkuat, atau melemahkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan kata lain, variabel ini dapat mengubah intensitas atau arah hubungan antara kedua variabel tersebut. Variabel moderator merupakan faktor yang dapat memodifikasi, menambah atau mengurangi kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel ini juga disebut sebagai variabel bebas sekunder. Contoh penulisan variabel moderator dalam penelitian. Judul penelitiannya, dampak intensitas belajar terhadap prestasi akademik siswa dengan motivasi sebagai variabel pemoderasi. Yang pertama, variabel bebas, tingkat intensitas belajar, variabel terikat prestasi akademik, variabel moderator motivasi. Penulisan dalam hipotesis, tingkat motivasi yang tinggi pada siswa dapat memperkuat hubungan antara intensitas belajar dan prestasi akademik. Nah, tujuan dari variabel ini yang pertama menjelaskan waktu atau kondisi terjadinya hubungan, yang kedua menganalisis intensitas hubungan antar variabel, yang ketiga mendukung generalisasi hasil penelitian, yang keempat menentukan faktor yang mempengaruhi hubungan.
Yang keempat, variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel perantara yang menjembatani korelasi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel ini tidak dapat diukur secara langsung, tetapi berperan dalam menjelaskan mekanisme atau alasan di balik dampak variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam hal ini, secara teoritis, variabel intervening dapat mempengaruhi, menambah atau mengurangi kekuatan keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat, tetapi tidak dapat diidentifikasi secara langsung. Contoh penulisan variabel intervening dalam penelitian. Judul penelitian, dampak intensitas belajar terhadap prestasi akademik dengan peran kemampuan pemahaman sebagai variabel perantara. Variabel bebasnya, tingkat intensitas belajar. Variabel terikatnya, hasil prestasi akademik. Variabel perantaranya, kemampuan dalam memahami. Penulisan dalam hipotesis, yaitu tingginya tingkat belajar dalam memperkuat pemahaman siswa yang kemudian berdampak positif terhadap peningkatan prestasi akademik. Yang kelima, variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang diatur atau dijaga agar tetap stabil dalam suatu penelitian, sehingga tidak mempengaruhi hasil dengan menjaga kestabilan variabel ini. Peneliti dapat memastikan bahwa korelasi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat tidak terpengaruh oleh faktor lain, faktor eksternal. Variabel kontrol merupakan variabel yang dijaga kestabilannya, sehingga peneliti dapat melakukan perbandingan dalam penelitian secara lebih akurat. Contoh penulisan variabel kontrol dalam penelitian. Judul penelitian, hubungan antara intensitas belajar dan prestasi akademik. Variabel independennya intensitas belajar, variabel dependennya prestasi akademik, variabel kontrolnya usia dan latar belakang pendidikan siswa. Penulisan dalam metode penelitian adalah penelitian ini mengontrol variabel usia dan latar belakang pendidikan siswa untuk memastikan bahwa keduanya tidak mempengaruhi hubungan antara intensitas belajar dan prestasi akademik. Variabel kontrol juga berperan sebagai mengeliminasi pengaruh faktor luar, meningkatkan validitas internal penelitian, memastikan hubungan kausal lebih kuat, mempermudah perbandingan hasil penelitian, dan mengurangi bias dalam penelitian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan definisi operasional variabel dengan definisi konseptual variabel. Definisi konseptual variabel adalah definisi yang menguraikan pengertian variabel berdasarkan teori atau referensi yang tersedia dalam literatur. Sedangkan definisi operasional variabel adalah definisi yang menggambarkan cara variabel diukur atau diamati dalam penelitian. Pengetahuan adalah pemahaman individu tentang suatu hal yang diperoleh melalui pengalaman atau pengamatan terhadap objek yang sedang dipelajari. Definisi operasional penting untuk mencegah adanya perbedaan interpretasi atau ketidakjelasan. Definisi istilah yang perlu diuraikan menunjuk pada konsep-konsep utama yang relevan dalam penelitian ini. Kemudian, syarat penulisan definisi operasional variabel. Yang pertama, jelas dan spesifik. Definisi operasional perlu memberikan penjelasan yang tegas tentang cara variabel akan diukur atau diamati. Yang kedua, misalnya, jika variabel yang diteliti adalah motivasi belajar, maka perlu dijelaskan indikator-indikatornya, seperti seberapa sering seseorang membaca buku, berapa banyak tugas yang diselesaikan, atau tingkat kehadiran di kelas. Yang kedua, dapat diukur. Terukur dan kuantitatif jika memungkinkan. Di sini ada variabel perlu dapat diukur baik dengan pendekatan kuantitatif seperti angka atau skala, maupun kualitatif misalnya melalui observasi atau wawancara. Sebagai contoh, jika variabel yang diteliti adalah kepuasan pelanggan, pengukurannya bisa dilakukan menggunakan skala liter yang mencakup tingkat kepuasan terdiri dari 5 tingkat kategori. Yang pertama, sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan sangat tidak puas. Yang ketiga, berdasarkan indikator yang relevan. Di sini ada definisi operasional, perlu mencakup indikator yang relevan dengan konsep variabel yang dimaksud. Kemudian sebagai contohnya, jika variabel yang diteliti adalah kesehatan mental, indikatornya bisa meliputi tingkat stres, kecemasan, dan kebahagiaan yang diukur melalui kuesioner psikologi.
Yang keempat, konsisten dengan tujuan penelitian. Ada metode pengukuran harus sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dan tujuan dari penelitian. Sebagai contohnya, jika tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi dampak penggunaan media sosial terhadap produktivitas kerja, maka indikator utama yang perlu diukur adalah durasi penggunaan media sosial dan jumlah tugas yang berhasil diselesaikan. Yang kelima, dapat direplikasi oleh peneliti lain. Di sini ada definisi operasional, perlu disusun dengan jelas agar penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan hasil yang serupa. Sebagai contoh, jika penelitian bertujuan mengukur tingkat stres mahasiswa selama ujian, alat ukur standar seperti Perceived Stress Scale atau PSS dapat digunakan agar hasilnya konsisten dan dapat dibandingkan dengan penelitian lainnya. Tujuan penulisan definisi operasional variabel ini dalam penelitian adalah menentukan cara pengukuran variabel, memastikan kejelasan dan konsisten, mempermudah analisis data, membantu validitas dan reliabilitas penelitian, serta memudahkan perbandingan antar penelitian. Kemudian ada pengertian aplikasi OpenRead AI. OpenRead AI adalah platform berbasis AI yang interaktif, dirancang untuk memperbaiki dan mengubah cara Anda melakukan penelitian. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengorganisir, berinteraksi, dan menganalisis berbagai jenis literatur seperti esai, jurnal, dan sumber penelitian lainnya. Selain itu, OpenRead AI menyediakan fitur akses offline yang memungkinkan Anda mengunduh percakapan AI, catatan, dan makalah penelitian ke perangkat Anda, sehingga memastikan akses tanpa gangguan ke informasi tersebut. Platform ini juga mendukung berbagai bahasa, memungkinkan audiens global untuk mengaksesnya dan mengurangi kendala bahasa dalam penelitian. Dengan fitur-fitur canggih ini, OpenRead berusaha mempermudah proses penelitian yang rumit, menawarkan antarmuka yang mudah digunakan, dan memastikan Anda tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia penelitian. Yang terakhir, langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi OpenRead AI. Yang pertama, ada akses situs web OpenRead AI, yaitu kunjungi situs resmi OpenRead AI. Yang kedua, registrasi atau login. Yang ketiga, unggah atau temukan makalah. Setelah login, Anda dapat mengunggah makalah penelitian Anda sendiri atau mencari makalah yang tersedia di platform. Untuk menemukan makalah, manfaatkan fitur penelusuran dapat dilakukan dengan menambahkan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian Anda. Yang keempat, memanfaatkan fitur Paper Express. Pilih makalah yang ingin Anda telah, klik opsi Paper Espresso untuk mendapatkan ringkasan singkat dari makalah. Yang kelima, mengajukan pertanyaan melalui Paper Key AI. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait makalah, manfaatkan fiturnya. Kemudian, ketika pertanyaan Anda dan sistem AI akan memberikan jawaban yang relevan berdasarkan isi makalah tersebut. Yang keenam, membuat catatan terpadu. Selama membaca makalah, Anda dapat langsung menambahkan catatan di platform. Fitur catatan terpadu memungkinkan Anda untuk menulis, menyimpan, dan mengelola catatan dengan mudah, memudahkan akses di kemudian hari. Yang ketujuh, menelusuri peta keterkaitan artikel. OpenRead menawarkan visualisasi peta yang menggambarkan hubungan antara berbagai makalah yang relevan. Fitur ini memudahkan Anda untuk memahami koneksi antar penelitian dan menemukan sumber tambahan yang berkaitan. Yang kedelapan, memanfaatkan asisten penelitian AI. Gunakan asisten AI bernama OAT untuk mendukung proses penelitian Anda. OAT dapat memberikan jawaban atas pertanyaan, menyajikan informasi, dan membantu Anda mengakses data dengan lebih cepat. Yang kesembilan, bergabung dengan seminar dan komunitas penelitian. OpenRead secara rutin menyelenggarakan seminar dan memiliki komunitas peneliti yang aktif. Ikuti seminar dan menjadi bagian dari komunitas untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang tren penelitian dan berkolaborasi dengan penelitian lainnya. Tujuan utama dari aplikasi OpenRead AI meliputi mempermudah proses tujuan literatur. Yang kedua, menyediakan interaksi lebih mendalam dengan konten. Yang ketiga, memberikan visualisasi keterkaitan antar makalah. Yang keempat, menyatukan pencatatan yang efisien. Yang kelima, memberikan informasi terbaru dalam dunia penelitian. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang mata kuliah metodologi penelitian pendidikan yang membahas tentang variabel independen dan variabel-variabel lainnya serta penggunaan aplikasi OpenRead AI. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.